Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 97. Active Conversation. Artinya kalian harus bisa bercakap-cakap dalam berbahasa Inggris. Nah, ini kita lihat petunjuknya. Dalam kelompok yang berisikan 5 orang anggota, diskusikan masing-masing kalian itu, misalnya anggotanya ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, dan si E. Nah, diskusikan masing-masingnya lagu favoritnya, puisinya, penyanyinya, dan poets. Apa ini? Kalau penyair, nah ya, penyair, poets itu penyair. Jadi siapa, lagunya apa, puisi yang disukai apa, penyanyi dan penyairnya siapa. Itu masing-masing kalian akan menjawab ya. You can ask, kalian bisa menanyakan masing-masing anggota grup itu pertanyaan-pertanyaan seperti yang di bawah ini. Artinya pertanyaan ini tidak harus seperti ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin kalian tanyakan, boleh. Tapi sebagai patokan awal boleh pakai pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama, siapa penyanyi dan penyair favorit kamu? Nah, jawabannya, my favorite singer is siapa, misalnya mungkin Ahmad Dhani misalnya. Dan poems yang penyair, my favorite poets is mungkin William Shakespeare misalnya ya. Bisa seperti itu. Kalian carilah siapa kira-kira yang menjadi penyanyi favorit dan penyair favoritnya. Yang mana lagu favorit kamu? Nah, mungkin jawabnya, my favorite song is misalnya apa? Why do you like it? Kenapa kamu menyukainya? Nah, I like it because bla bla bla. Mungkin kalau seperti Hero, lagu Hero yang telah kita pelajari sebelumnya, because it's realize me that I am a hero to my life. Nah, bisa itu. Saya menyadari bahwa saya adalah pahlawan bagi hidup saya. Ya. Apakah lirik dan musiknya sama-sama penting terhadap sebuah lagu atau tidak? Nah, apakah menurut kalian, apakah lirik dan musik iramanya ya, irama lagu itu penting, sama pentingnya? Nah, kalau sebutkan ya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Mungkin ada yang mengatakan musik yang penting enak didengar. Apa artinya tidak penting? Seperti kalian mungkin suka berbahasa Inggris, lagu bahasa Inggris, mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, itu kan tidak mengerti liriknya. Atau mungkin bahasa Prancis atau bahasa mana ya, yang bahasa orang luar negeri yang mungkin tidak kita mengerti. Nah, mungkin kamu menjawab, saya lebih penting musiknya. Nah, lanjut. Apakah kamu pikir manakah yang penting untuk sebuah lagu, lirikkah atau musiknya? Nah, musiknya atau liriknya? Nah, itu terserah kalian ya. Mungkin ada yang mengatakan liriknya karena liriknya sangat menyampaikan kekuatan, menyadarkan seseorang ya. Atau mungkin kalau musiknya atau iramanya mungkin bisa karena saya suka musiknya, lebih penting musiknya, yang penting enak didengar, liriknya tidak terlalu peduli, bisa seperti itu. Yang berikut, menurut kamu apakah musik bisa membawa kedamaian? Ya, sebuah karya sastra itu bisa membawa
kedamaian ke seluruh dunia, seperti Heal the World, ya, yang menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama hidup di dunia ini, ya, dunia ini dengan penuh kedamaian, ya, seperti itu. Lanjut, apakah musik membuat kamu bahagia atau happy, ya? Cheerful itu artinya happy, ya, riang gembira, ya. Tentu saja bisa, tergantung musiknya seperti apa. Kalau musiknya riang, tentu kita akan riang juga. Tapi kalau musiknya sedih, bisa membuat kita menjadi juga sedih. Nah, lanjut. Apakah kamu suka mendengarkan musik berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, ini terserah selera kalian, ya. Ada yang suka mendengarkan musik bahasa Inggris, ada musik berbahasa Indonesia. Nah, mungkin I do like listening music in bahasa Indonesia. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Jika kamu bisa menjadi seorang musisi, ya, bekerja musisi itu seseorang yang bekerja di dalam industri musik, bisa pencipta lagu, penyanyi, komposer, ya, pemain gitar dan segala macamnya. Nah, siapa yang ingin kamu jadikan panutan? Nah, mungkin panutannya siapa? Misalnya Ahmad Dhani, misalnya, kan? Nah, dan kenapa? Kenapa kamu memfavoritkan, ingin menjadi seperti Ahmad Dhani tersebut? Alasannya apa? Nah, mungkin karena karya-karyanya sangat bagus sekali. Nah, seperti itu. Lanjut. Apakah kamu pikir lagu-lagu yang mempunyai lirik yang ofensif, ya, yang menyerang, ya, harus dilarang, ya? Lirik-lirik yang ofensif ini, ya, yang menyerang sekelompok orang atau bisa memicu peperangan ini, ya, sebaiknya harus dilarang karena bisa menimbulkan kekacauan. Lanjut. Apakah lagu dan puisi harus memiliki nilai-nilai moral? Ya, tentu saja. Setiap karya sastra atau karya musik atau apapun namanya, biasanya mereka memiliki nilai-nilai moral yang mereka ingin sampaikan. Nah, itu bisa kalian cari dalam bahasa Inggrisnya, ya. Apakah menurut kamu lagu dan puisi memerankan peran yang penting dalam menyebarkan pesan-pesan yang penting terhadap di dalam hidup kita? Jadi tentu saja lagu dan puisi itu bisa memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan yang penting dalam kehidupan kita, seperti lagu Hero tadi, ya, yang kemarin yang sudah kita ini, ya, Invictus ini juga, ini kalau saya baca Invictus ini, ya, sudah dibacakan oleh pemimpin-pemimpin dunia dalam, ya, karena mengatakan bahwa dia itu tidak bisa terkalahkan. Lanjut. Apakah kamu pikir lagu dan puisi bisa merubah orang? Ya, tentu saja bisa merubah orang, karena dengan lagu itu jika lagunya memiliki pesan yang kuat, ya, bisa menginspirasi seseorang dan merubah orang tersebut dari yang baik dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, kita lanjut halaman 98. Ini formative assessment. Nah, saya bisa melakukan ini. Selesaikan pernyataan di bawah ini. Nah, hal yang paling penting, yang menarik, ya, yang saya
pelajari dalam bab ini adalah, nah, apa babnya. Yang kedua, bagian yang paling saya sukai, nah, saya ingin menemukan atau mencari lebih banyak tentang, nah, tentang apa? Terus bagian tersulit, bagian dari bab ini, nah, ya mungkin yang nomor 3 ini ya, perlu kalian pahami dalam menjawab ini bukan tentang lagunya ya, tetapi tentang pelajarannya ya, pelajaran bahwa kita mencari pesan yang disampaikan lewat lagu ya, fokus terhadap itu jawabannya. Saya ingin bekerja lebih keras pada bagian mana ya. Nah, tentunya berkaitan dengan nomor 4. Nah, lanjut. Baca pernyataan di bawah ini dan berilah checklist pada pilihan yang paling cocok buat kamu. Nah, puisi dan lagu-lagunya sangat mudah difahami. Kalau menurut kalian sangat mudah difahami, tentu definitely ya. Dan berikutnya rencana saya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada dalam bab ini. Mungkin kamu sebutkan apa kira-kira yang akan kamu lakukan agar bisa memahami bab ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa.